Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zulpadlik. Saya mahasiswa aktif semester 4, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit banyaknya mengenai tokoh sosiologi modern dari Amerika, yaitu Erving Goffman dengan teorinya yaitu dramaturgi. Sebelum ke pembahasan mengenai teorinya, saya akan memaparkan mengenai biografi atau kehidupan awal dari Erving Goffman. Ya, Erving Goffman merupakan sosiolog yang lahir di Alberta, Kanada, di Amerika pada tanggal 11 Juni 1922. Orang tuanya bernama Max dan Anne Goffman berasal dari Yahudi Ukraina yang beremigrasi ke Kanada sebelum kelahiran Erving Goffman. Jadi Erving Goffman itu sebetulnya keturunan dari atau berdarah Yahudi Ukraina karena orang tuanya berasal dari Yahudi Ukraina. Setelah orang tuanya pindah ke Manitoba, Goffman menghadiri sekolah tinggi teknik di Winnipeg pada tahun 1939. Nah, ia mulai kuliah di jurusan kimia di University of Manitoba. Nah, Goffman kemudian beralih mempelajari atau belajar sosiologi di University of Toronto dan menyelesaikan gelar BA pada tahun 1945. Setelah itu, Goffman terdaftar di University of Chicago untuk sekolah pascasarjana dan menyelesaikan gelar PhD dalam sosiologi pada tahun 1953. Nah, kemudian Goffman menikah dengan seorang perempuan bernama Angelica Coate pada tahun 1952 sebelum Goffman menerima gelar PhD-nya. Dan setahun kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Thomas. Nah, namun sayangnya istri Goffman yaitu Angelica Coate bunuh diri karena beliau memiliki gangguan kesehatan mental atau psikis. Nah, setelah gelar PhD didapatkan oleh Goffman mengambil pekerjaan di Institut Nasional untuk Kesehatan Mental di Bethesda, MD. Goffman mengambil posisi fakultas di Departemen Sosiologi di University of California, Berkeley pada tahun 1958. Nah, pada tahun 1962 ia mendapatkan gelar profesor penuh atau dipromosikan menjadi profesor penuh. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1968, ia diangkat oleh Benjamin Franklin Carrier dalam sosiologi dan antropologi di University of Pennsylvania. Erving Goffman adalah seorang sosiolog Kanada Amerika yang berpengaruh pada pengembangan sosiologi Amerika modern. Nah, oleh beberapa orang ia dianggap sebagai sosiolog yang paling berpengaruh
pada abad ke-20. Goffman pun dianggap sebagai pelopor dari kajian mikrososiologi. Banyak yang berpendapat bahwa ia juga merupakan teoritis interaksionisme simbolis. Namun menurut seorang tokoh bernama Randall Collins, bahwa hasil pemeriksaan dirinya terhadap karya-karya awal Goffman diketahui dari kutipan-kutipan yang diambil oleh Goffman, terlihat bahwa Erving Goffman ini banyak dipengaruhi oleh antropologi sosial dan jarang mengutip pemikiran-pemikiran interaksionisme simbolik. Nah, meski Goffman ini mempunyai perspektif khusus, Goffman berpengaruh besar terhadap interaksionisme simbolis. Lagi pula dapat dikatakan bahwa ia pun berperan dalam membentuk etnometodologi, yaitu cabang sosiologi atau bagian lain dari sosiologi yang membahas mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, Collins melihat Goffman sebagai tokoh kunci dalam pembentukan etnometodologi dan juga metode analisis percakapan. Collins mengatakan Goffman lah yang memperkasai studi empiris yang teliti tentang kehidupan setiap hari atau kehidupan sehari-hari, walaupun ia melakukannya dengan mata telanjang sebelum ada tape recorder atau video recorder. Nah, sebelum meninggal, tak lama dari Goffman meninggal, ia pernah ditanya bahwa apakah ia seorang teoritis interaksionisme simbolik atau simbolis. Nah, lalu Goffman menjawab, sebetulnya terlalu sama untuk memungkinkan menempatkan dirinya ke dalam kategori itu. Jadi menurut Goffman terlalu sama untuk memungkinkan menempatkan dirinya ke dalam kategori itu, maksudnya ke interaksionisme simbolis, teoretikus interaksionisme simbolis. Nah, pada tahun 1981 Goffman menikah dengan Gillian Sankoff. Mereka memiliki seorang putri bernama Alice yang lahir pada tahun 1982. Namun sayangnya di puncak ketenarannya Goffman, ia meninggal karena kanker perut pada tahun yang sama, pada tahun baru lahirnya anak putri tadi yang bernama Alice. Ia meninggal pada 19 November tahun 1982. Nah, berikut adalah beberapa karya dari Erving Goffman. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai sejarah awal munculnya teori dramaturgi. Nah, pada tahun 1945 ada tokoh bernama Kenneth Dupabert. Dia adalah seorang teoritis literatur Amerika dan seorang filosof. Dia memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Tujuan dari dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami tindakan manusia atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolis. Jadi dramatisme memperlihatkan bahasa, jadi mengamati dari segi bahasa sebagai model tindakan simbolis. Nah, asumsi dari konsep dramatisme ini
menurut pandangan Burke bahwa hidup bukanlah seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Sekali lagi, hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Nah, berangkat dari pemikiran tersebutlah Erving Goffman, seorang sosiolog yang merupakan teoritis dan penulis, memperdalam kajian dramatisme tersebut dan menyempurnakannya dalam bukunya yang kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi teori ilmu sosial. Buku tersebut berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam buku tersebut, Goffman mendalami konsep interaksi simbolik dengan mengemukakan kajian dalam mengenai konsep dramaturgi. Ya, hasil dari pendalaman konsep interaksi simbolis itu menghasilkan konsep dramaturgi. Nah, untuk teori dramaturgi tersebut berawal dari pendalaman mengenai dramatisme. Dia mengatakan bahwa hidup itu bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Maka setiap orang merupakan aktor di dalam kehidupan sosial. Setiap orang itu adalah aktor yang memainkan peran atau yang selalu menjadi bagian dari sebuah drama. Nah, pun menurut Goffman bahwa kehidupan ini seperti teater atau drama. Setiap orang melakukan interaksi layaknya aktor yang sedang mementaskan sebuah drama di atas panggung dan berisi berbagai peran yang dimainkan. Terdapat berbagai peran yang dimainkan. Seperti yang diketahui bahwa aktor dalam drama berusaha memberikan penampilan yang maksimal atau sebaik mungkin agar para penonton atau audiens yang menyaksikan tahu mengenai kehidupan seorang tokoh dan bisa mengikuti alur cerita yang disajikan. Nah, Goffman berasumsi bahwa saat berinteraksi, aktor atau orang ingin menampilkan perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain. Aktor berharap perasaan dia yang ditampilkan dapat diterima oleh orang lain. Nah, aktor menampilkan kepada audiensi semaksimal mungkin agar audiensi dapat dipengaruhi oleh seorang aktor sehingga audiensi menetapkan dirinya sebagai aktor yang dibutuhkan. Jadi setiap aktor itu pasti memainkan peran semaksimal mungkin. Tujuan dari penampilan peran yang maksimal itu untuk memberi pengaruh kepada audiens supaya audiens puas dan menentukan dirinya atau aktor tersebut sebagai aktor yang dibutuhkan. Nah, di dalam interaksi menurut Goffman, asumsinya dapat dibatasi beberapa, yaitu pertama, pusat interaksi adalah sumber informasi. Yang kedua, selama interaksi berlangsung, pelaku pada seluruh peristiwa memunculkan pengaruh dari pemain yang lain. Jadi ada saling mempengaruhi. Ya, yang ketiga, setiap individu membangun perilaku di depan atau yang dimaknai sebagai tindakan individu yang secara teratur digunakan dalam kebiasaan umum dan khusus. Nah, bentuk depan ini dipengaruhi oleh latar belakang yang ada. Nanti kalau di dalam teori dramaturgi itu ada front stage dan back stage.
front stage itu panggung depan dan backstage itu panggung belakang. Nah yang keempat, perilaku depan ini dilembagakan, khususnya merujuk pada peran-peran yang telah dibangun dengan baik. Jadi perilaku depan ini telah direncanakan atau merujuk pada peran-peran yang telah dibangun dengan baik. Yang kelima, terdapat dramatisasi dan idealisasi dari perilaku depan yang dibangun. Jadi ketika seorang aktor berada di panggung depan, terdapat dramatisasi dan idealisasi, proses mengidealkan suatu peran seorang aktor ketika berada di depan audiens. Nah yang keenam, perilaku interaksi tidak terpisahkan dari peran tingkah laku aktor yang saling berhubungan dengan yang lain, dengan pemain yang lain. Ketika seorang aktor saling berhubungan, ia membentuk sebuah tim untuk pementasan atau susunan individu yang bekerja sama untuk memetakan sebuah kebiasaan. Nah, dalam teori dramaturgi ini seperti tadi terdapat front stage dan backstage. Front artinya depan, stage artinya panggung. Jadi front stage itu adalah panggung depan. Maksudnya front stage merupakan ruang atau situasi ketika aktor memainkan perannya. Nah, memainkan peran di hadapan audiens. Nah, ketika berada di front stage, aktor membutuhkan yang namanya setting pemandangan fisik dan alat perlengkapan. Contoh misalkan seorang dokter butuh alat pendenyut jantung, butuh baju dokter, butuh masker dan lain-lain untuk melakukan perannya, untuk melakukan tugasnya. Nah, dokter pun butuh setting pemandangan fisik, misalkan ruang operasi, ruang operasi dan suasana yang bisa dibilang itu merupakan sebuah ruang operasi. Nah, yang kedua itu backstage. Back artinya kembali atau di belakang, dan stage itu panggung. Maksudnya backstage ini panggung belakang. Nah, maksudnya backstage ini merupakan ruang atau tempat atau latar belakang di mana seorang aktor mempersiapkan segala sesuatunya yang tidak diketahui audiens sebelum memberikan penampilannya atau sebelum pementasan. Nah, jadi di backstage inilah yang menjadi faktor penentu ketika aktor atau orang melakukan penampilan di front stage. Jadi misalkan sebelum menjalankan operasi, seorang dokter itu bersama rekan-rekan yang lainnya itu merencanakan sesuatu atau melakukan strategi dulu sebelum operasi. Nah, siapa yang menjadi eksekutor? Misalkan dokter yang keputusan segala sesuatunya ada di dokter. Nah, ini dibicarakan ketika di backstage, di panggung belakang, sebelum berada di front stage. Contoh misalkan seperti itu. Nah, lalu di dalam buku The Presentation in Everyday Life, The Presentation of Self in Everyday Life, akhir pembahasannya itu mengenai manajemen kesan. Nah, Goffman menutup buku ini dengan pemikiran tambahan mengenai seni mengelola kesan. Pada umumnya pengelolaan kesan mengarah pada kehati-hatian terhadap rentetan tindakan yang tidak ingin diharapkan. Contoh misalkan ada gerak isyarat yang di luar rencana, ada perkataan yang keliru, ada tindakan-tindakan yang di luar pikiran misalkan. Nah, Goffman
Yang pertama itu di dalam manajemen kesan itu membahas pertama ada sekumpulan metode bertindak untuk memproduksi loyalitas dramaturgis, misalnya dengan loyalitas di dalam kelompok dalam gitu maksudnya teh, loyalitas di kelompok dalam, misalkan seperti tadi untuk penampilan peran seorang dokter dalam operasi. Nah, perlu dorongan loyalitas di kelompok dalam, maksudnya tim tim untuk operasi tadi perlu kepercayaan dari tim. Yang kedua, Goffman menunjukkan berbagai bentuk disiplin dramaturgis seperti menjaga kesadaran ketika sedang memainkan drama, menghindari kekeliruan, mempertahankan pengendalian diri, mengelola ekspresi muka, nada pertunjukan aktor diatur. Kalau misalkan di dalam seperti tadi contoh dokter, ini maksud kepada profesionalisme seorang dokter. Dokter perlu hati-hati, tidak boleh memberikan keputusan pada rekan yang lain yang salah, keliru. Hati-hati dalam memainkan alatnya, denyut jantung dan sebagainya. Yang ketiga, Goffman memperkenalkan berbagai tipe kehati-hatian dramaturgis, seperti menentukan terlebih dahulu bagaimana cara pertunjukan diselenggarakan, merencanakan untuk keadaan mendesak, memilih teman satu tim yang setia, memilih audiensi yang baik, penampilan singkat, mencegah penonton mendapatkan informasi pribadi, menyusun agenda lengkap untuk mencegah kejadian tak terduga. Seperti tadi, merencanakan segala sesuatunya di backstage. Nah, kelemahan dari teori dramaturgi ini tidak mengindahkan struktur sosial. Data yang digunakan Goffman ini berasal dari situasi yang khusus. Kemudian kelemahan teori ini itu tidak mengindahkan eksistensi sosial atau masyarakat. Sebetulnya teori ini tidak mendukung pemahaman dari tujuan sosiologi, yaitu mengenai kekuatan kemasyarakatan. Seperti itu. Nah, untuk contoh kasus untuk penggunaan teori ini, misalkan kita analisa berita atau kasus-kasus yang sekarang menjadi viral, yaitu marahnya presiden kepada para menteri karena uang anggaran Menkes itu tidak dioptimalkan. Nah, misalkan ketika presiden berada di front stage atau di ruang tersebut di atas mimbar, nah marahnya presiden itu tergantung dari backstage. Faktor penentunya backstage memang tidak menutup kemungkinan presiden melakukan kesalahan atau melakukan sebuah adegan di luar rencana di backstage. Backstage-nya mana? Nah, misalkan backstage-nya karena ada kinerja menteri yang kurang baik, kurang optimal, kemudian presiden merencanakan sebuah strategi, sebuah rencana untuk mengadakan pertemuan. Disusunlah rencana segala sesuatunya itu di backstage. Apakah dia di brief oleh misalkan staf sus milenial atau dapat pendapat-pendapat yang lain. Nah, itu tergantung di backstage. Termasuk ya marahnya presiden itu termasuk di backstage. Dengan gestur tubuh, dengan gaya bicaranya itu bisa ditentukan di backstage. Nah, di front stage itu presiden memerlukan, misalkan ciri khas beliau adalah pakaian sederhana, memakai baju putih, lalu membutuhkan setting pemandangan fisiknya itu seperti bendera atau identitas pemerintahan ya
ruang rapatnya misalkan, sensasinya, dan membutuhkan alat untuk untuk memainkan peran itu, seperti mimbar, seperti mikrofon untuk berbicara, memerlukan teks misalkan, teks sebagai alur atau atau bahan untuk memarahinya, data untuk diucapkannya ketika berada di front stage. Nah, itu bisa terlihat bahwa presiden melakukan jadi drama itu bukan suatu konotasi yang negatif sebetulnya. Seperti pendapat Burke bahwa hidup itu sendiri adalah drama. Jadi presiden memainkan sebuah drama dalam artian bukan konotasi negatif. Memainkan sebuah drama itu lagi mengingat beliau melaksanakan perannya itu, aktornya itu sebagai presiden. Karena jabatannya sebagai presiden, ia merupakan seorang aktor yang memainkan peran presiden di sana, dan para menteri yang duduk itu sebagai audiens misalkan ketika berinteraksi, atau bukan audiensnya itu publik misalkan, audiensnya publik, dan kabinet para menteri itu merupakan pemain yang lain. Sekian pemaparan dari saya mengenai teori dramaturgi dari Erving Goffman. Mohon maaf banyak kesalahan karena saya pun masih belajar, dan terima kasih atas perhatiannya para teman-teman. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.